الهجرة رحلة هادينا متمما لغالب الأبواب فجاء مثل الشرح للكتاب. Seraya menyempurnakan mayoritas topiknya, sebagai akibatnya dia pun, yakni nazam saya tersebut, tampil seperti syarah untuk kitab tersebut. Saudaraku sekalian rahimakumullah, insyaallah ada 4 topik yang kita kupas pada kajian mendalam bait ke-15 ini. Yang pertama adalah kita kupas hilangnya bait ini pada sebagian manuskrip. Yang kedua kita bahas 3 kerja tahdzib al-Imriti. Yang ketiga kita bahas makna mithla syarhi. Yang keempat, yang terakhir kita bahas teladan akhlak al-Imriti. Tayyib, kita mulai yang pertama, hilangnya bait ini pada sebagian manuskrip. Jadi ternyata bait ini itu ada yang tidak menulisnya di sebagian manuskrip. Di antara yang saya temukan adalah naskah yang dikomentari oleh Abu Sari'. Nah, itu ternyata tidak mengandung bait ini. Jadi setelah bait waqad hadzaftu itu langsung disusul bait su'iltu fihi min sadiqin sadiqi. Nah, perbedaan seperti inilah yang nampaknya membuat bait dalam sejumlah cetakan itu menjadi beda-beda hitungannya. Ada yang menghitung jumlah bait al-Imriti itu totalnya 253. Ada pula yang menghitungnya 254. Ada pula yang menghitungnya 255. Jadi kalau menemukan perbedaan versi itu, ketahuilah di antara penyebabnya adalah karena ada bait yang hilang atau dihilangkan atau tidak ditulis, ya, dengan penyebab yang mungkin bermacam-macam. Baik, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yakni 3 kerja tahdzib al-Imriti. Jadi dalam bait ini digabungkan dengan bait sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa al-Imriti itu ringkasnya menjelaskan ada 3 kerja yang beliau lakukan untuk memperbaiki kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Apa itu? Yang pertama adalah membuang yang dianggap tidak dibutuhkan. Nah, itu diungkapkan dengan ucapan beliau dalam bait sebelumnya, waqad hadzaftu minhu ma anhu ghina. Nah, yang kedua adalah menambahi fawaid. Jadi menambahi beberapa konsep, menambahi beberapa informasi pengetahuan yang belum ada di kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Nah, itu yang beliau ungkapkan dengan kalimat wazidtuhu fawaidan bihal ghina. Kemudian yang ketiga adalah menyempurnakan pembahasan bab yang belum dibahas. Ya, nah ini yang beliau ungkapkan dalam bait ini, yaitu kalimat yang berbunyi mutammiman li ghalibil abwabi. Jadi 3 intinya ya, membuang yang tidak dibutuhkan, menambahi fawaid, dan menyempurnakan pembahasan yang belum dibahas. Nah, untuk menyempurnakan pembahasan yang belum dibahas itu bentuknya adalah dengan membahas sejumlah topik dan memberi taqyidat, memberi batasan-batasan terhadap kalimat-kalimat atau konsep-konsep yang diungkapkan secara mutlak atau umum. Nah, apa tujuan Al-Imriti ketika menjelaskan 3 hal ini? Apa tujuan beliau untuk pada saat beliau menjelaskan tambahan beliau terhadap kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah? Tujuannya tentu saja adalah untuk targhib, ya, secara halus ini adalah untuk targhib alias memberi motivasi supaya kaum muslimin itu berminat untuk mempelajari nazam dan memahami apa yang beliau tulis dalam nazam ini, ya. Tayyib, kita lanjutkan ke topik yang ketiga, yakni makna mithla syarhi. Ya, Al-Imriti dalam bait ini menjelaskan bahwa karyanya ini disebut mithla syarhi, seperti syarah. Beliau tidak mengatakan ini syarah ya, tapi hanya mengatakan mithla syarhi, seperti syarah. Mengapa kalau dikatakan mithla syarhi? Ya sebab faktanya memang bukan syarah. Fakta ini fakta manzumah gitu loh. Kalau syarah yang asli itu pasti mengandung unsur taqrirul ibarah. Jadi ada penjelasan ungkapan.
Termasuk ada juga unsur halul ibarah, mengurai ungkapan-ungkapan yang sulit difahami. Ada juga unsur bayanu ta'lil ibarah, yakni penjelasan atau reasoning dari ungkapan yang disebutkan dalam sebuah matan. Ya, nah ini adalah tugas dari syarah yang asli. Ya. Nah, tetapi Al-Imriti mengatakan bahwa nazamnya itu misla syarhi, seperti syarah. Kenapa kok disebut misla syarhi? Ya, seperti syarah, bukan syarah betulan. Nah, ini dilihat dari beberapa hal. Apa itu? Yang pertama dari sisi kejelasannya, wuduh. Ya, jadi syarah itu kan fungsinya memang memperjelas. Terus ada lagi dari fungsi tambahan banyak fawaid. Az-ziyadah bi fawaidah katsirah. Nah, ini juga ada pada syarah. Di Nazam Al-Imriti meskipun berbentuk manzumah, tapi ada tambahan fawaid-fawaid yang banyak. Ya, makanya disebut seperti syarah. Ada juga unsur penggantian ungkapan. Nah, istilahnya tabdilul ibarah. Ya, kadang-kadang syarah juga mengganti ungkapan untuk lebih memperjelas. Ada juga unsur tarjih di beberapa tempat. Ya, al-udul ilal asah fi ba'dil mawadi'. Jadi lebih memilih pendapat yang terkuat pada beberapa pembahasan. Kemudian ada juga unsur penyempurnaan materi dalam mayoritas topik. Nah, itu semua adalah tugas syarah. Makanya Al-Imriti mengatakan mislas syarhi, walaupun ini bukan syarah. Baik, sekarang kita bahas ke topik yang terakhir, yakni teladan akhlak Al-Imriti. Nah, redaksi yang dipilih Al-Imriti dalam bait-bait ini itu menunjukkan kelembutan hati beliau dan kerendahan hatiannya. Mengapa? Karena beliau tidak menyebut karyanya lebih unggur dari Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Jadi tidak menyombongkan karyanya, betul enggak, ya. Tapi beliau juga tidak merendah yang keterlaluan sampai tujuannya biar kelihatan tinggi. Ya. Menjatuhkan diri sejatuh-jatuhnya dengan menjelekkan karyanya sendiri, ya, tetapi di hati pingin supaya dipuji. Ya, ini kan ada yang seperti itu juga ya. Nah, ini Al-Imriti enggak seperti itu. Yang beliau lakukan adalah bicara jujur dan proporsional. Beliau puji kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah sesuai dengan kualitasnya. Beliau terangkan bahwa kitab itu walaupun tipis tapi sangat populer, dimanfaatkan ulama-ulama besar. Lalu beliau jelaskan yang beliau lakukan itu apa sebagai tambahan untuk menyempurnakan kualitas Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Jadi seakan-akan beliau itu di sini hanya ngaku sebagai khatim, sebagai pelayan saja. Nah, ini mungkin ya tawadhu semacam ini yang sangat disukai oleh Allah sehingga ilmu beliau disebarkan luas. Ya, terus terang saya pribadi sangat kagum dengan akhlak Al-Imriti yang semacam ini, karena yang kita lihat dalam kehidupan orang itu kebanyakan dua kelompok. Yang pertama, kalau sombong itu sombongnya sampai sundul langit ya. Atau yang kedua adalah menjatuhkan diri sejatuh-jatuhnya, tapi tujuannya untuk meninggikan diri. Padahal dua-duanya itu hal yang buruk ya. Orang kalau merasa diri istimewa dibandingkan hamba Allah yang lain, maka itu jelas terperangkap dalam tipuan setan, karena itu adalah sifat takabur. Tapi orang yang menjatuhkan diri sejatuh-jatuhnya supaya dapat gelar tawadhu, itu juga tipuan setan yang lain. Jadi ternyata gak mudah juga ya untuk mendapatkan akhlak tawadhu ini. Orang itu kalau sudah kelihatan keluhuran akhlaknya, itu jika dia sanggup meremukkan keangkuhan dirinya dengan cara mengakui kelebihan orang lain. Nah, seperti perkataan penyair, wa ma 'abbaral insanu 'an fadli nafsihi bimithli i'tiqadil fadli fi kulli fadili. Ya, itu ya. Tapi tentu saja di sini jangan sampai membuat kita suuzon pada ulama yang memuji kitabnya sendiri dengan mengatakan lebih baik misalnya dari kitab yang lain dan sebagainya. Husnuzon saja, itu amal beliau, hanya Allah yang tahu bagaimana hati beliau. Kita sebagai kaum muslimin husnuzon saja bahwa itu adalah bentuk targhib supaya lebih semangat untuk menambah ilmu. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة